Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SNBT ya tahun 2024. Teman-teman sekalian, waktu pendaftaran SNBT sudah semakin dekat, waktu tes UTBK juga semakin dekat. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tips menarik ya. 6 tips raih nilai tinggi di tes skolastik UTBK SNBT 2024. Kira-kira 6 itu tahapannya apa? Karena dengan kita bisa mempersiapkan dengan baik sedini mungkin, kita berpeluang untuk sukses di UTBK SNBT tahun 2024. Nah, kita akan simak sama-sama ya. Ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT akan digelar sebentar lagi. Apa tips raih nilai tinggi di tes skolastik UTBK SNBT 2024? Kita akan simak bareng-barengnya. UTBK SNBT 2024 merupakan salah satu jalur seleksi masuk PTN 2024. Jalur tes ini akan menguji kemampuan siswa pada materi tes potensi skolastik, penalaran matematika, dan literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tes skolastik sendiri bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta untuk keberhasilan di perguruan tinggi. Lebih lengkapnya, peserta akan mengerjakan soal tes skolastik berupa pengetahuan kuantitatif ada 20 soal, waktunya 20 menit ya. Jadi paling tidak satu soal itu 1 menitan. Kemudian kemampuan penalaran umum 30 soal 30 menit, satu soal 1 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal 15 menit. Jadi satu soal kurang dari 1 menit ya. Dan kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal 25 menit. Mendapat nilai tinggi menjadi penting dalam tes skolastik sebab persaingan dalam UTBK setiap tahunnya cukup ketat. Pada tahun 2023, sebanyak 223.217 peserta dinyatakan lulus seleksi dari total 803.852 peserta. Luar biasa ya. Kursinya hanya 223, pendaftarnya 803 ribu lebih. Nah, jika bertekad menjadi salah satu peserta yang lolos, kamu wajib belajar dengan giat serta mengatur strategi yang tepat. Melansir dari laman Instagram Balai Pengelola Pengujian Pendidikan BPJK meliput berikut tips raih nilai tinggi di tes skolastik UTBK 2024. Nah, 6 tips itu yang pertama, buat jadwal belajar. Aturlah jadwal belajar yang terstruktur dan konsisten. Pisahkan waktu untuk setiap mata pelajaran dan pastikan kamu belajar secara aktif ya. Jadi harus diprioritaskan waktu tertentu yang itu memang hanya untuk persiapan UTBK. Mau 30 menit, mau 60 menit. Yang penting waktu itu fix dan kita lakukan dengan konsisten. Yang kedua, manfaatkan teknik pembelajaran. Ada beragam teknik belajar yang bisa kamu manfaatkan, seperti pakai peta konsep, membaca catatan, dan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman materi. Ini tergantung gaya belajar masing-masing. Ya. Yang penting, kamu menemukan tipe kamu belajar yang efektif itu bagaimana, dan itu pertahankan, lakukan secara konsisten supaya hasilnya optimal. Yang ketiga, berlatih soal. Rajinlah menguji kemampuan diri dengan soal latihan untuk mengukur pemahamanmu. Ini bisa membantu meningkatkan keterampilan pengerjaan dan kecepatan dalam mengerjakan tes skolastik nantinya. Jadi, latihan soal ini sangat-sangat fundamental karena keterampilan dalam menyelesaikan masalah di soal itu butuh dilatih ya. Dengan latihan yang terstruktur, kemudian konsisten, maka ini akan meningkatkan kemampuan atau daya kemampuan kita untuk menyelesaikan soal-soal UTBK. Nah, ini juga tidak kalah penting. Nomor 4, jaga kesehatan fisik dan mental. Pastikan kamu mendapat cukup tidur, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat meningkatkan daya tahan dan konsentrasi. Jadi, mengatur waktu belajar itu sangat penting. Tetap ada waktu istirahat, tetap ada waktu belajar, tetap ada waktu untuk asupan nutrisi atau gizi. Jangan kemudian membuat jadwal yang terlalu memforsir diri sehingga istirahatnya terganggu, eh, makannya terganggu, tidurnya terganggu. Itu justru nanti akan berefek pada fisik kita yang tidak kuat sehingga jatuh sakit. Yang kelima, konsultasi dengan guru. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari guru atau tentor jika menghadapi kesulitan. Mereka dapat memberikan penjelasan tambahan dan strategi dalam menghadapi tes. Jadi,
guru penting ya sebagai mentor di dalam mengatur atau menemukan cara-cara penyelesaian soal yang efektif dan efisien. Yang enam, buat manajemen waktu. Tidak hanya waktu belajar, tapi buatlah manajemen waktu saat mengerjakan soal. Tentukan waktu menjawab tiap soal dan hindari terlalu lama di satu pertanyaan untuk menghindari kehabisan waktu saat ujian berlangsung. Ini fundamental karena UTBK itu ada timeline yang fix ya, waktunya terus berjalan, tidak boleh lebih. Maka salah satu trik yang bisa kita lakukan untuk manajemen waktu pengerjaan soal itu adalah mengerjakan soal yang paling mudah dahulu, yang paling tidak membutuhkan effort yang besar untuk bisa menemukan jawabannya. Dan segera ambil keputusan ya, karena waktunya terbatas satu soal maksimal 1 menit. Bahkan ada soal tadi yang kurang dari 1 menit. Pada saat latihan, teman-teman bisa mengatur timer ya. Pada saat saya mengerjakan ini berjalan berapa menit. 1 menit lewat belum ditemukan, tinggal. Jangan terpaku pada satu soal yang nanti berujung pada habisnya waktu pengerjaan, padahal soal yang lain belum terbaca dan belum dijawab. Itu sangat merugikan. Nah, kita review jadwal UTBK ya. Pendaftaran 21 Maret sampai 5 April. UTBK gelombang 1 itu tanggal 30 April sampai 2 dan 7 Mei. Kemudian gelombang 2-nya 14 sampai 20 Mei. Pengumumannya 13 Juni 2024. Masa unduh sertifikatnya 17 Juni sampai 31 Juli 2024. Nah, ini adalah 6 tips supaya kita bisa optimal mendapatkan skor tinggi di tes skolastik ya. Jadi yang pertama tadi buat jadwal belajar, kemudian manfaatkan teknik belajar yang cocok, latihan soal yang banyak dan berbasis waktu ya. Kemudian jaga kesehatan fisik, atur waktu, kapan harus tidur, kapan harus belajar, kapan harus makan. Kemudian konsultasi dengan guru atau mentor karena ini penting. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu. Jadi harus ada waktu-waktu yang memang diprioritaskan atau dikhususkan untuk belajar, ada waktu-waktu untuk rileks, untuk refleksi atau untuk sekedar menghilangkan keberatan. Dengan mengatur manajemen yang bagus, maka peluang kita mendapatkan sesuatu yang optimal itu akan lebih tinggi. Semoga video ini membantu. Tetap semangat para pejuang SNBT 2024. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.